Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di pagi ini. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian 125 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
adalah hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Pada hari itu juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin,
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Pujilah, pujilah Tuhan, nyanyikan Epistel untuk kita minggu ini tertulis dari Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan 4, kita baca secara responsoria. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar lagu pujian dari Kor Inahana. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 16 Juni 2024. Warta pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu hidup karena percaya bukan karena melihat. Warta kedua, informasi pelayanan umum. 1. Pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu tanggal 16 Juni 2024 yang melayani di ibadah pukul 6 dan 16 WIB adalah Pendeta Whitman Marpaung STH, Pendeta HKBP Gria Dadap.
seluruh jemaat Parhalado dan seluruh full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 2. Kunjungan gerejawi Kor Festival AMA. Hari ini Minggu tanggal 16 Juni 2024, Pengumuman Kor Festival AMA HKBP Tangerang Kota melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8, DKI Jakarta Raya, yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang, SPD. Semoga kunjungan ini berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi Tuhan. 3. Kebaktian Padang Jemaat Week 23. Hari ini Minggu tanggal 16 Juni 2024, Jemaat Week 23 melaksanakan kebaktian Padang yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Budianto Silitonga, bertempat di Mahoni Bangun Sentosa, Serang. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 4. Transformation Period NHKBP Transiamus Tangerang Kota. Pada hari Sabtu sampai dengan Senin, tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2024, NHKBP Transiamus Tangerang Kota melangsungkan kegiatan Transformation Period atau Retreat Periodisasi yang bertempat di Bogor, yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahan STH dan Sintua Jenny Tambunan. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan mereka. 5. Mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP nomor 106-PDT-SK-04-2024 tanggal 15 April 2024 tentang mutasi pendeta Romauli Siahan STH menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Kebayoran Selatan, dan yang menggantikan adalah pendeta Sihol Marito Simamora SSI Teologi dari HKBP Tebet. Maka A. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 dilaksanakan pengukuhan di HKBP Resort Kebayoran Selatan yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya dan didampingi oleh pengukuhan seksi remaja, pemuda, dan seksi perempuan. B. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan pendeta Romauli Siahan STH dan pengukuhan pendeta Sihol Marito Simamora SSI Teologi yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 21 Banten. Dan di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan kasih menggunakan amplop atas pelayanan Inang Pendeta Romauli Siahan STH. 6. Dewan Diakonia. Dalam rangka Idul Adha, gereja kita melakukan melalui Dewan Diakoni pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu telah memberikan 6 ekor kambing kepada warga di sekitar gereja. Semoga pemberian ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 7. Persembahan kasih untuk keluarga almarhum Sintua Jackson Tambunan. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar di semua ibadah sebagai tanda kasih atas pelayanan amang almarhum Sintua Jackson Tambunan dengan menggunakan amplop. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan kasih untuk pelayanan almarhum Sintua Jackson setelah khotbah. 8. Verifikasi distrik. Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, HKBP Tangerang Kota akan mengikuti verifikasi distrik bertempat di kantor distrik 21 Banten, Serang, dan yang menjadi utusan adalah Majelis Pembendaharaan, Administrasi, dan Pendeta Resort. 9. Seksi Perempuan. Sehubungan dengan adanya pengumuman Ina Deborah yang baru terbentuk di gereja kita, maka melalui arta ini diminta kepada jemaat perempuan HKBP Tangerang Kota yang berumur 48 tahun ke bawah
agar ikut bergabung melayani di Punguan Ina Deborah. 10. Jemaat Parguru. Sejak hari ini Minggu tanggal 16 Juni 2024 telah diterima menjadi jemaat Parguru keluarga Nyonya Sirait Herlina Sidabutar beserta 1 orang anak bertempat tinggal di Komplek Kehakiman Pengayoman dari WIK 14. 11. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Dwi Christian Silitonga, putra dari Bapak Tony Silitonga almarhum dan Ibu Eva Lisa Morina Ginting. Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 15. Dengan Wiwi Indriani Boru Pandia, putri dari Bapak Dwi Kora Pandia almarhum dan Ibu Salsali Setepu almarhum. Jemaat Gereja Batak Karo Protestan GBKP Sirumbia Kabanjahe telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. 12. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan A. Seorang putri bagi keluarga Bapak Rio Fandi Tindaun, Ibu Grace Deni Huta Barat pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 WIK 12 NRJ 241666. B. Seorang putri bagi keluarga Bapak Febrianto Hamonangan Manurung, Ibu Devri Sulastri Sihotang pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 WIK 30 NRJ 231630. C. Seorang putra dari keluarga Bapak Primadona Sihombing, Ibu Marna Erni Tauli Manalu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 WIK 25 NRJ 231580. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. 13. Ruas tidak aktif. Sejak hari ini, Minggu 16 Juni 2024, sudah tidak menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota, yaitu keluarga Bapak Leonardo Simanulang dan Ibu Rosmauli Debataraja, beserta 2 orang anak dari WIK 25. 14. Ucapan selamat dan doa. Full-timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Lagu pujian melalui Punguan Kor Ina Kamis.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 790 ayat 1 sampai dengan 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom buat kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah kita diambil dari surat Paulus yang kedua ke jemaat Korintus, dimulai dari pasal 5 ayat 6 sampai 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan, kami bacakan untuk kita semua. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Topik telah diperuntukkan bagi kita, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, Saudara, konteks kitab 2 Korintus adalah Paulus rajin mengabarkan Injil dari satu daerah ke daerah yang lain. Banyak pergumulan cuaca juga, jarak yang sangat jauh, dan juga tantangan kebencian dari daerah sekitar di mana dia mengabarkan Injil. Di daerah Asia Kecil, demikian juga sampai ke Eropa, perjalanan berulang-ulang, sampai kurang lebih berputar 4 kali. Sampai nanti menurut berita tradisi, dia meninggal dunia dihukum pancung di kota Roma. Dan kemudian di samping tantangan iklim, cuaca, dan juga jarak, dan juga orang-orang sekitar yang membuat dia miris dan kurang bergembira adalah kabar berita dari jemaat yang pernah dia layani yang kurang baik. Dan salah satu jemaat itu adalah jemaat Korintus. Itu sebabnya suratnya dikirim untuk kedua kalinya, itulah nats khotbah di pagi hari ini. Jemaat Korintus ini sering bertengkar, kurang melaksanakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab mereka terpengaruh oleh situasi yang terjadi pada saat itu. Bagaimana globalisme zaman, kehidupan hedonis pada waktu itu, keinginan daging sedang dan masih semarak berlangsung. Karena kota Korintus itu adalah kota besar di tepi pantai. Mirip-mirip Tangerang Kota yang sudah dekat dengan pantai. Dan kemudian juga kota besar pada zamannya. Jemaat itu tidak berperilaku seperti yang dia rindukan dan terutama yang dirindukan oleh firman Tuhan.
maka surat Korintus, baik Korintus yang pertama dan juga Korintus yang kedua, sering disebutkan dengan surat ratap tangis. Hamba Tuhan yang mengabarkan Injil kepada mereka menangis, menuliskannya menangis, mendengarkan berita yang didengarnya, padahal tantangan dari luar, orang-orang yang tidak seiman, kebencian sangat banyak. Tapi di antara jemaat itu sendiri kurang kompak dan juga kurang bersatu, kurang saling mengasihi. Dalam konteks realitas seperti itulah kitab 2 Korintus ditulis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup karena percaya bukan karena melihat. Kita mengerti melalui 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10 ini. Saya buat catatan topik beberapa hal untuk kita renungkan, menjadi semangat bagi kita dan kabar sukacita dari teks ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam kemah. Kata itu berulang-ulang disampaikan oleh Paulus secara khusus dalam 2 Korintus pasal 5 ini. Saya baca mulai dari ayat 1 Bapak Ibu Saudaraku. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat di kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi berulang-ulang disampaikan di sini kemah dan kemudian juga tempat kediaman. Dalam ayat 2, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Paulus nanti juga dalam kitab Ibrani menuliskan Abraham juga berkemah. Dia tinggal di dalam kemah. Yakub juga berkemah, tinggal di dalam kemah. Dan kemudian nanti dalam kitab Wahyu pasal 20, kemah ini akan diganti dan kemudian bumi yang baru dan langit yang baru akan turun dari surga. Di sana tidak ada lagi ratap tangis dan air mata, dan tangan Tuhan menghapus air mata. Perjalanan bangsa Israel juga sering dikisahkan perjalanan dari perbudakan tanah Mesir ke padang gurun kehidupan 40 tahun berkemah. Dan realitasnya orang-orang percaya harus pahami dan juga pengertian realitas juga seperti itu. Kita di dunia ini adalah hidup berkemah. Konteks Alkitab kita ada Abraham yang berangkat dari Ur Kasdim, membongkar tempat tinggalnya dan kemudian harus pergi ke Mesir. Itulah realitas. Mereka juga harus menjadi hamba di sana, bekerja, bahkan dia harus berkata istrinya adalah saudaranya. Orang yang dipanggil Tuhan itu juga ternyata mengalami paceklik, kemiskinan dan kelaparan, sampai pulang kembali ke Kanan. Ishak juga seperti itu, dari Kanan. Dia pernah juga menjadi hamba seorang raja dan dia harus berkata bahwa istrinya Ribkah juga adalah saudaranya. Sempat hendak diperistri oleh raja itu, hanya Tuhan marah, enggak boleh. Sampai mereka pulang. Yakub juga dari Kanan ke Mesir
dari Mesir ke padang gurun kehidupan dan kembali kepada Kanan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap kuat dan mengerti perjalanan kehidupan ini, kita tinggal di dalam kemah. Kenapa dibuat di kemah? Dan kenapa kata kemah dipakai? Biar bisa cepat-cepat dibuka-buka. Kita melangkah dari satu tempat, kemudian ke tempat lain, sesuai dengan apakah tiang awan Tuhan telah berangkat atau tidak. Dan kemudian ketika telah berangkat, berangkatlah, buka kembali kemahmu, dan kemudian berjalanlah. Sesudah itu kembali berhenti dulu di sini kata Tuhan, pasang lagi kemahmu, dan kemudian berangkat lagi. Penulis kitab Ibrani juga berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 14, sebab di sini tidak ada tempat kita yang kekal, tetapi kita menantikan hidup yang akan datang. Kita menantikan juga tempat yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya akan menjadi semakin bijaksana menjalani kehidupannya, semakin terhibur, dan kemudian juga semakin berjaga-jaga, tidak kelewat batas tatkala dia ingat dia sekarang sedang berkemah di dunia ini. Kita tidak selamanya di sini. Suatu hari kemah kita akan dibongkar. Dan ini juga mau dikatakan tubuh ini juga bukan tempat yang kekal untuk kita bawa. Suatu hari ini juga akan dibongkar dengan tubuh yang kekal. Ini adalah sementara. Dengan pengertian seperti itu, kalau hidup kita sedang surut, hidup kita sedang menderita, pergumulan sangat banyak, tetaplah bersuka cita, tetap semangat dalam hidupmu. Karena apa? Itu sebentar saja. Pergumulan itu juga sebentar, tangisan itu adalah juga sebentar, kesulitan itu juga pasti berlalu. Badai pasti berlalu, sebesar apapun. Sebaliknya juga pengertian kemah juga mau memberitakan kepada kita, kalaupun banyak berkat, banyak keberhasilan yang luar biasa, tetaplah rendah hati. Tidak menjadi kebablasan. Karena apa? Karena itu juga sebentar. Itu juga akan berlalu. Tidak ada yang menjadi disombongkan di dunia ini, karena memang juga sangat sebentar. Dan itu bukan yang luar biasa, karena itu semua adalah yang berlalu juga. Semua akan berlalu. Maka kita dijaga supaya tidak putus asa, tapi kita juga dijaga supaya tidak menjadi menganggap itu adalah segalanya. Karena itu juga adalah yang berlalu, Bapak Ibu Saudara. Itu pesan pertama dari firman Tuhan ini. Yang kedua, karena perjalanan kita adalah perjalanan yang sebentar, maka seruan yang kedua kata firman Tuhan supaya kita melangkahlah dengan tabah. Beberapa kali disampaikan dalam nats ini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ada kata tabah di situ. Melangkah dengan tabah, melangkah dengan sabar, karena itulah kekuatan kita. Dijalani. Kalau ada penderitaan tidak menjadi putus asa. Kalau ada kesulitan tidak mengambil jalan pintas bagaimana supaya cepat-cepat. Dia jalani semua prosesnya. Di sanalah juga kebahagiaan. Kalau banyak kesulitan, kita jalani meskipun dengan tertatih-tatih, kita ikuti dengan baik,
alur perjalanan kehidupan itu, di sanalah juga kita dapat merasakan nikmatnya kehidupan, nikmatnya menjalani hidup dengan tabah, dan kita juga menjadi mengerti mana sebenarnya kebahagiaan dan mana yang jadi sukacita. Saya pernah membaca, dan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang udah pernah membaca itu. Ada seorang anak-anak yang bermain di taman, dan kemudian dia melihat seekor kupu-kupu yang baru keluar dari gulmanya, cangkangnya, dan dengan bergerak-gerak dengan kuatnya bagaimana dia bisa keluar dari situ. Dan kemudian anak kecil itu sangat kasihan kepada kupu-kupu itu, maka dia merobek cangkang tempat kupu-kupu itu, dan kemudian dia mengambilnya, meletakkannya. Tapi lama-kelamaan kupu-kupu itu semakin lemah dan kemudian mati. Sayapnya tidak berkembang. Tapi saat dibiarkan di situ, meskipun sangat susah, mungkin berhari-hari, sayapnya semakin membesar, sayapnya semakin menebal, tubuhnya semakin membesar, dan kuat, dia bisa terbang dengan baik. Di situ kupu-kupu itu juga mengalami penderitaan. Di situ juga kupu-kupu itu mengalami kesulitan. Dia dibentuk di sana ada waktu, di sana ada proses, tapi di sana dia bisa merdeka dan terbang dengan baik. Bagaimana perjalanan kehidupan kita, seru firman Tuhan, melangkahlah dengan tabah dan sabar. Berjualan itu Bapak Ibu Saudara, lihatlah mereka-mereka yang sudah sukses itu tidak seperti membalikkan tangan dan kemudian langsung sukses, tidak. Pernah mereka juga berulang kali bangkrut. Pernah mereka juga tidak laku jualannya, tapi kembali bangkit kembali. Baru kemudian setelah mengalami ada pembelajaran yang sangat mahal, baru bisa melangkah dengan sukses seperti itu. Demikian juga dalam hidup ini sebagai orang-orang percaya. Tidak mengambil jalan pintas, dan jangan mengharapkan bersama dengan Yesus melangkah dalam iman pasti semua sukses, pasti semua bahagia. Perjalanan orang-orang percaya bisa bangkit kembali, dan gereja yang pertama itu bukan karena tidak ada tantangan, banyak kesulitan. Mereka hidup dalam pengharapan, mereka hidup dalam iman, mereka hidup dalam nyanyian. Nyanyian-nyanyian itu yang selalu dinyanyikan. Pada awalnya dinyanyikan dengan cara meratap. Sambil merasakan beban itu berat sekali. Tapi kemudian mereka lihat, yang tadi dinyanyikan dengan meratap, dengan menangis, tapi kemudian mereka menyanyikannya menjadi dengan terharu. Dia lihat penyertaan Tuhan. Dia lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam perjalanan kehidupan. Bukan berarti tidak ada kesulitan. Mereka tidak mengambil jalan pintas supaya mendapatkan sesuatu menjadi mencuri, supaya mendapatkan sesuatu menjadi korupsi, supaya mendapatkan sesuatu dengan menghalalkan segala cara. Orang percaya tidak seperti itu. Nikmat menikmati apa yang kita dapatkan dengan sesuap nasi, dengan kerja keras. Meskipun sangat sulit, tapi ini adalah berkat, ini hasil jerih payah, ini adalah buah doa. Itulah yang dirindukan oleh firman Tuhan, bagaimana orang-orang percaya itu melangkah dalam kehidupannya, dan dalam kehidupan itu tidak mudah. Ada juga kesusahan dan kesulitan di sana.
tapi nanti akan berakhir dengan sukacita dan juga dengan kegembiraan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan, orang percaya tidak hidup dan tidak kuat dari apa yang telah dilihatnya, tapi mereka hidup karena percaya. Jadi ada yang dirindukan, digapai dan dimiliki oleh orang percaya adalah ada kemampuan melihat yang lebih jauh. Memang kalau dari segi mata insani kita ini, kalau kita melihat sekarang misalnya dalam garis lurus, supaya itu langsung bisa lebih luas, mungkin kita berdiri di tepi pantai, hanya beberapa kilometer sudut pandang kita yang bisa. Sesudah itu nanti udah tertutup di sana, seolah-olah itulah ujung bumi. Padahal ketika kita melangkah beberapa kilometer lagi, masih di sana juga ujung bumi itu. Mata kita udah terhambat. Tapi orang percaya dapat melihat di balik itu. Dan seharusnya seperti itu. Realitas kenyataannya seperti itu sebenarnya. Ada sebuah nyanyian, dan ini menjadi muncul karena ada seorang orang yang buta. Ini ada buku Kisah Kidung, penulisnya Dr. Alfred Simanjuntak, pencipta lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Nah, dalam kisah di sini, judulnya buku ini Kisah Kidung. Ada seorang yang buta, maaf ya kalau kebetulan mungkin ada yang sama, mudah-mudahan nggak ada yang sama namanya. Nama orang buta itu adalah Horace Burr. Horace Burr ini sedang berkunjung kepada keluarganya yang bernama Virgil Pembroke tahun 1936. Istrinya Pak Virgil ini bernama Grace. Dan si Horace ini dijamu makan. Orang buta. Saat makan, matahari pun terbenam. Dan kemudian Virgil dan juga Grace melihat di luar rumahnya ada langit seperti disepuh emas yang berkilauan, mungkin agak menguning gitu. Dan kemudian sesudah itu tertutup awan. Mereka berbicara. Jadi Virgil dan juga Grace membicarakan itu yang sebentar, awan itu indah sekali, dan kemudian ada kayak warna keemasan menguning, mungkin karena matahari, tapi sesudah itu langsung mendung. Ketika mereka memperbincangkan, orang yang buta ini berkata seperti ini, tapi Bapak dan Ibu, jangan kita lihat hanya matahari yang terbenam, tapi lihatlah siapa di seberang sana. Lihatlah apa yang ada di seberang sana. Mendengar itu, Virgil pergi ke piano, dan kemudian membunyikan lagu. Terciptalah lagu pada waktu itu. Judul lagu itu adalah Di Seberang Sana. Beberapa saya baca hanya 2 bait aja. Di seberang sana pagi ceria, bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah kerja di dunia, di seberang sana negeri baka. Di seberang sana ajab tiada, badai dan kabut telah lenyap. Hari bahagia tidak bertara, di seberang sana damai tetap. Kalau saya coba nyanyikan satu bait, seperti ini nyanyiannya. Mungkin udah ada juga yang pernah kita dengar. Di seberang sana pagi ceria, bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah kerja di dunia, di seberang sana negeri baka.
Melihat kasih Tuhan tidak sebatas apa yang kita lihat. Karena kasih Tuhan itu melampaui estimasi kita, melampaui yang kita lihat sekarang. Demikian orang percaya melangkah bukan karena melihat, tapi melangkah karena percaya. Seruan berikut dari firman Tuhan ini adalah, yang saya lakukan, bagaimana saya berkenan kepadanya. Dalam hidup yang senang itu, yang bahagia itu, dan juga dalam hidup yang susah itu, satu yang kulakukan, itu yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana tubuh saya ketika saya tinggal di dalam tubuh ini atau sudah nanti diam di luarnya, tapi saya berkenan kepadanya. Melakukan perbuatan dan tindakan yang berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada saya, bukan seperti yang saya kehendaki. Bagaimana melakukan itu? Paulus merumuskan dengan cara seperti ini. Kita bekerja seperti prajurit, kata dia dalam 2 Timotius pasal 2. Prajurit itu adalah dia tidak melakukan apa yang dikehendaki, tetapi apa yang berkenan kepada pemimpinnya, kepada bosnya, kepada komandannya. Meskipun tidak bisa dimengerti, kalau udah katakan lompat, dia akan lompat. Bukan supaya dia berjasa, tapi komandannya yang menjadi bersuka cita. Dia juga mengatakan bagaimana melakukan supaya apa yang kita lakukan berkenan kepada pemilik kita. Dia katakan hidup seperti seorang atlet yang setiap hari berlatih, setiap hari berbuat dengan sportif. Bagaimana tangga-tangga dan aturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dilakukan. Dan kemudian seperti petani. Petani adalah gambaran bagaimana dia tetap bekerja dengan pengharapan. Petani itu sering melakukan pekerjaannya, dia tidak tahu apakah nanti masih ada hujan atau tidak, suburkah atau berbuah, lakukah atau memang tidak laku sama sekali. Tetapi setiap hari dia tetap berbuat baik. Sebab intinya adalah berkenan kepada pemiliknya, yaitu Tuhannya. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, seruan daripada firman Tuhan ini. Dalam perjalanan kehidupan kita selalu ingat, suatu hari kita akan menghadapi pengadilan Tuhan kelak. Itu dalam ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Terutama muda-mudi yang hadir pada saat ini, biasanya kita sangat suka mengerjakan pekerjaan yang kita senangi. Tapi ada seruan daripada firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah. Hai pemuda-pemudi, lakukanlah apa yang kau kehendaki atas kehendak hatimu. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, dikatakan, tapi ingat kelak kau juga akan diadili dengan itu. Ada pengadilan. Semua harus kita pertanggungjawabkan. Hidup ini tidak berhenti sampai di sini, tapi ada penghakiman juga kelak. Bagi orang-orang percaya, kata firman Tuhan, dia berbahagia karena ada pengadilan dan penghakiman daripada Tuhan kita. Kenapa? Karena tidak sama upah orang-orang yang jahat dengan orang-orang yang tekun di dalam Tuhannya. Ada apresiasi, ada upah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhannya. Hukum tabur tuai tidak pernah dicabut oleh Tuhan, tetap berlangsung. Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 7 mengatakan seperti ini, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Bapak, Ibu, Saudara, hiduplah karena percaya, melihat jauh ke depan. Di depan sana banyak kasih Tuhan kita. Tidak kalah, karena apa yang kita lihat sekarang dan kita alami sekarang. Dan juga tidak takabur, karena apa yang telah kita miliki dan kita punyai sekarang. Di sana masih ada yang lebih baik dan lebih banyak. Melangkahlah bersama dengan Tuhan dalam iman. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami di dunia ini adalah berkemah, sangat singkat. Dan suatu hari kemah kami akan digulung dan kami akan berangkat. Kami tidak bertahan di sini. Dan kami juga tidak suka akan hal itu. Selama melangkah di dunia ini banyak pergumulan, susah senang, gembira, dan terkadang menangis. Tapi firman-Mu mengajarkan kepada kami melangkah dengan tabah, dengan sabar. Sebab hidup itu tidak hanya dalam penderitaan itu, badai pasti berlalu. Dan itu pasti kami jalani. Tuntunlah kami untuk selalu menorehkan torehan yang indah, lukisan-lukisan indah dalam semua aktivitas kehidupan kami. Sebab untuk itulah kami telah dipanggil. Dan tuntun kami supaya memenangkan perjalanan itu. Terima kasih tatkala kami diperhadapkan dalam pengadilan Tuhan kelak. Dan Tuhan berkata, di sini kau hambaku yang setia, duduklah di sebelah kanan Tuhan. Kami mengharapkan, merindukan kata-kata seperti itu juga diserukan dan disampaikan oleh Tuhan kami kepada kami. Berangkatkanlah umat-Mu ini pulang dengan pengharapan seperti itu, gigih melangkah, karena ada Tuhan yang menyertai, dan mereka melihat rencana Tuhan yang sangat baik dan lebih baik di seberang sana. Bapa dalam surga, kami berdoa buat umat Tuhan yang terbaring sakit, pemulihan di rumah dan juga di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ronauli Hutahayan, Ono Somasi Lase, Yanti Marise Si Hotang, Bapak Jusri Subrisno Manalu, Ibu Karmini Sitorus, Yohana Ruth Simangunsong, Grace Angelia Catherine Simoran, Ibu Yanti Karlina Siahaan, Bapak Darlin Puhut Sihotang, Bapak John Peter Simamora, Saudara Jevanya Kalista Sinaga, Saudari Deva Ruth Angelika Sinaga, Bapak Saha Maruli Tampubulun, dan juga Bapak Walpen Haryanja. Dan mungkin juga ada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terbaring di rumah, opname di rumah sakit, rawat jalan, dan juga mungkin ada yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, tumpangkanlah tangan-Mu, berikan kesembuhan kepada mereka, terutama semangat, dan kemudian pengharapan, berikan kekuatan kepada mereka, tabah menjalaninya, dan kami percaya oleh karunia Tuhan. Tuhan memberkati pengobatan mereka, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka lekas sembuh. Jenguk mereka Tuhan di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Tuhan yang menampakkan wajah-Mu yang ceria itu, yang memberikan pengharapan itu. Sapaan-Mu, tutur kata yang keluar dari mulut-Mu, yang sangat manis, memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati semua keluarga, mampukan mereka memberikan perawatan yang terbaik. Berangkatkanlah umat-Mu dalam semua sukacita mereka, pergumulan mereka, dalam kehidupannya. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku universitas, di tempat pekerjaan, dimanapun berada, tuntunlah semuanya, penuhi dengan sukacita. Kuatkan kami tetap teguh beriman dan memenangkan perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih sebab ada Tuhan kami, pusat pandang kami. Di sana ada anugerah, di sana ada kesembuhan. Di salib itu, dalam bilur-bilur luka-luka Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu, Yesus Kristus anak-Mu, kami berdoa.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Berdayakan
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.